Ada apa ini? Kok rame banget sih? Bukan lagi pada mau demo karena Dolpino terlalu kece kan? Lihat teman, ada ratusan bahkan ribuan warga yang sudah hadir sejak pagi tadi. Kira-kira ada yang tahu mau ada apa? Benar, ternyata warga di Desa Teluk Taman Timur, Kabupaten Kampar Riau sedang bersiap-siap untuk tradisi Lubuk Larangan, teman. Itu loh, salah satu tradisi yang ada di Pulau Sumatera, khususnya Riau. Gimana pada nggak semangat? Ikan yang ada di sini itu ukurannya pada nggak nyantai, alias jumbo. Udah gitu ikannya juga beragam, mulai dari ikan tapah, baung, lais, tabigalan, dan masih banyak ikan sungai lainnya. Dolpino dengar-dengar sih, satu ekor ikannya bisa mencapai belasan kilogram. Widih, jadi kebayang dong keseruannya seperti apa. Teman, tradisi Lubuk Larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan di sungai yang sudah disepakati sebelumnya. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu kala loh. Setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan. Eits, itu bukan nama spesies ikan baru loh ya. Kemeriahan panen ikan larangan bukan hanya sekedar memelihara tradisi saja teman. Tapi diharapkan keberlangsungan berbagai jenis ikan di sungai juga bisa terus lestari. Selain hari yang ditentukan, warga sekitar tidak diizinkan untuk mengambil atau memancing ikan di sekitar area lubuk larangan. Kalau ada yang melanggar, pastinya mereka akan terkena sanksi adat dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti panen lubuk larangan. Gak cuma itu loh teman, mitosnya nih, bagi orang yang berani mengambil ikan di lubuk larangan sebelum panen, dia akan tertimpa sial loh. Seandainya ada masyarakat yang ingin coba-coba ambil ikan, mitosnya perut bisa gembung. Wow, ngeri banget ya. Jadi kembung yang dimaksud bukan seperti masuk angin ya, melainkan perutnya bisa membesar seperti ikan tapah ini. Ngeri. Ya walaupun ini masih mitos, tapi masyarakat percaya kalau mengambil ikan di lubuk larangan secara diam-diam akan berdampak buruk bagi dirinya maupun keluarganya. Lagian ngapain sih ngambil diam-diam? Toh kalau waktunya panen tiba, semua ikan tangkapan akan dibagi rata ke semua warga. Berbeda dengan daerah lain, panen lubuk larangan di desa ini berlangsung selama 3 hari ya teman. Jadi selama panen, biasanya seluruh warganya akan bergotong royong untuk menyelesaikan panen tersebut. Mulai dari menjaring ikan, menimbang hasil tangkapan, memotong ikan, sampai memasak hasil olahan ikannya. Untuk menuju ke lokasi panen, kita diwajibkan menggunakan perahu kayu ini ya teman. Dan ini gratis tis-tis. Perahu ini memang sengaja dipersiapkan untuk warga yang ingin membantu atau sekedar melihat proses panen dari dekat. Weh, kalau begini sih kayaknya Dolpino bakal kebagian deh. Makan besar nih, cihuy! Untuk melestarikan ikan-ikan di Sungai Subayang, masyarakat di sana juga banyak loh yang membudidayakan ikan-ikan sungai tersebut. Salah satunya adalah ikan baung. Baung merupakan salah satu ikan yang banyak ditemukan di Sungai Subayang, teman. Sobat Dolpino ini juga menjadi ikan favoritnya warga loh, teman. Katanya, ikan baung itu mau diolah menjadi apa aja, rasanya tetap enak. Duh, Dolpino jadi lapar deh. Nah, kebetulan banget nih, hari ini ada panen indukan baung, teman. Nantinya, indukan yang masih produktif akan kita pindahkan ke akuarium untuk dilakukan pemijahan buatan. Hal ini dilakukan supaya hasil telurnya makin banyak tuh. Ini dia indukan baungnya, teman. Untuk melakukan pemijahan, kita membutuhkan indukan jantan dan betina yang sehat. Wah, Kak Salsa kenapa? Kok sampai merintih kesakitan gitu?
Oh alah, ternyata tangan Kak Salsa terkena patil baung teman. Kalau sudah begini, harus segera ditangani ya. Karena kalau tidak, nanti lukanya bisa infeksi. Loh, paman itu mau ngapain? Bukannya dikasih obat, kok malah dioles-oles pakai lendir yang ada di tubuh ikan baung sih? Nanti kalau infeksi gimana paman? Oh alah, ternyata ini merupakan salah satu cara tradisional untuk mengatasi jika terkena patil baung teman. Masyarakat di sana percaya kalau tangan terkena patil baung, kita bisa mengobatinya dengan lendir yang ada di tubuh baung itu sendiri. Setelah diteliti, lendir ini mengandung protein yang memiliki sifat antibakteri sekaligus mempercepat proses penyembuhan luka. Gak disangka, ternyata lendirmu itu sangat berguna ya sob. Heh, kenapa ikan baungnya dimasukkan ke dalam kantung tanpa air? Nanti mereka bisa kehabisan nafas loh paman. Apalagi jarak keramba ke ruangan akuariumnya itu kan cukup jauh. Nanti kalau mereka mati bagaimana? Bang, ini nggak apa-apa tanpa air. Nggak apa-apa, bertahan tuh. Oh alah, Dolpino baru ingat. Baung ini kan salah satu ikan yang bisa bertahan tanpa air dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun mereka bernafas melalui insang, ikan baung juga memiliki organ tambahan berupa labirin yang dapat membantunya bernafas. Jadi jangan heran ya kalau ikan baung tetap tenang meskipun dimasukkan ke dalam kantung tanpa air. Weh, tangguh di air dan di darat. Keren juga ya kamu sob. Sekarang lanjut ikut Dolpino ke ruangan khusus pemijahan yuk, alias ruangan hatchery. Ruangan ini harus selalu steril teman. Suhunya harus diatur sekitar 26-30 derajat sesuai dengan habitatnya. Suhu ini disesuaikan supaya indukan baung bisa langsung beradaptasi di tempat barunya. Kalau suhu terlalu rendah atau tinggi, biasanya ikan baung jadi mudah stres dan gampang mati. Sehingga diperlukan teknik khusus untuk membuat mereka nyaman. Indukan ikan ini biasanya akan dipisah ke dalam akuarium sebelum nantinya disuntik hormon teman. Sebelumnya, indukan harus ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan jumlah dosis yang akan diberikan. Kalau sudah disuntik, tinggal kita tunggu saja ya sampai telurnya matang dan siap kita konsumsi. Untuk dipijah maksudnya. Setiap kolam ini berisi anak dari sepasang indukan baung teman. Jumlahnya beda-beda ya, tergantung kondisi dari kedua indukannya. Umumnya sih, seekor baung dapat menghasilkan 50 sampai 150 ribu telur. Weh. Tapi yang bisa menetas secara sempurna kemungkinan hanya setengahnya saja tuh. Kalau di alam kemungkinan itu akan semakin mengecil, apalagi kalau di sana masih terdapat banyak predator. Ikan baung merupakan salah satu komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Harga per kilonya dapat mencapai Rp150.000. Weh. Mahal juga ya. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak orang yang mulai membudidayakan ikan baung. Salah satunya farm milik Bang Sakti ini teman. Setelah anakan baung berusia 40 hari, mereka akan dipindahkan ke kolam pembesaran seperti ini. Ikan baung termasuk hewan omnivora teman. Dia biasa memakan tumbuhan air atau ikan yang lebih kecil. Nah, untuk mengatasi masalah kanibalisme, pakan sobat Dolpino ini harus tercukupi ya. Dalam sehari mereka wajib diberi makan minimal 2 kali. Pakan yang diberikan juga harus kaya akan protein supaya pertumbuhan mereka semakin cepat. Sehat-sehat ya kalian sob. Cepat besar dan semoga bisa ketemu lagi di panen lubuk larangan selanjutnya. Teman, setiap ada panen lubuk larangan, warga berkewajiban untuk melepaskan bibit ikan baru ke dalam sungai. Salah satu lokasinya adalah Danau Bokuwok ini. Danau ini merupakan salah satu hulu sungai yang ada di daerah Kampar Riau. Gak main-main. Bibit ikan yang disebar juga banyak loh.
Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Weh. Nantinya bibit ikan ini akan tersebar secara alami melalui aliran sungai yang ada di daerah Kampar. Dalam setahun ke depan, nantinya bibit-bibit ikan ini sudah besar dan siap panen pada Lubuk Larangan selanjutnya. Lega deh Dolpino dengernya. Kalau begini sih, populasi ikan yang ada di sungai pasti bisa tetap terjaga ya. Mantap jiwa. Nah, kalau yang ini adalah ikan patin teman. Sering banget dibilang mirip sama ikan baung. Katanya sih bagai pinang di belah kapak. Padahal ya, baung dan patin adalah ikan yang berbeda loh. Ikan baung memiliki badan yang lebih pendek, kepala yang lebih besar, dan sirip yang lebih tumpul. Sementara ikan patin sebaliknya. Tapi kalau masalah makan, mereka sama-sama gak bisa santai. Tuh, lihat aja deh ikan patin ini. Kayak udah sebulan gak makan. Oh ya teman, sama seperti baung, patin juga banyak dibudidaya. Selain karena mudah beradaptasi, dagingnya juga tebal dan enak. Wah, kebetulan nih, paman-paman ini mau panen ikan patin. Dolpino ikut nyemplung ikut nonton maksudnya. Untuk memanen ikan patin dibutuhkan jaring lebar seperti ini teman. Nantinya jaring akan dibentangkan dari ujung kolam lalu digeser secara perlahan. Oh ya, sobat Dolpino ini termasuk ikan yang tahan banting loh. Mereka bisa bertahan di kondisi air yang keruh dan berlumpur. Bahkan dalam kondisi yang minim air sekalipun. BTW ya, si patin juga nggak memiliki sisik layaknya ikan baung loh. Kulit ikan ini halus dan licin karena mengeluarkan lendir. Jadi nangkepnya susah-susah gitu deh. Butuh keahlian khusus supaya bisa pegang sobat Dolpino ini. Wah, patinnya gede-gede banget ya. Cocok nih kalau dimasak bumbu pindang. Gaskan paman. Oh ya? Kayak ada suara minta tolong, Bun. Mana ya, Sa? Tuh. Ayo, Bun, kita cari, Bun. Ayo. Nah, akhirnya Bunda dan Tasya mendengar juga kalau ada yang minta pertolongan. Ayo, Bunda, Tasya, tolong dibantu kakaknya. Ayo. Itu di belakang. Ayam Abi dimakan kucing. Di belakang. Wah, ternyata ayam kakak ada yang mengganggu, teman. Oke, mari kita bantu. Ayo Bunda, Tasya, segera cek kandangnya. Mana? Oh, Bun, ini Bun. Oke, Bunda, Tasya, hati-hati ya. Ininya. Benar. Awas, Bun. Ini mah garangan, bukan musang. Lihat, Bun. Giginya, Bun. Pantes ya, Sa. Ayamnya sering hilangnya. Iya, makan gerangan ya, Bun. Nih, kena nih. Ya, Bu. Lihat. Nih, ini mah garangan, bukan musang. Ya, Bu, nuhun. Ya, Bun. Sa, Ya. sekarang kita amanin. Ya. Kita bawa biar nggak makan ternak warga. Oke, boleh, Bun. Ya. Ayo, Bun. Ya, kita amanin. Hati-hati, Bun. Oh ya ampun teman, ternyata ada seekor garangan tuh yang mengganggu ayam Kaica. Garangan memang terkenal sebagai karnivora yang ganas, bahkan punya reputasi tak kenal rasa takut. Garangan merupakan kelompok hewan yang berada dalam famili Herpestidae, jadi berkerabat dengan musang-musangan. Di
Di alam, Sobat Hutan ini sebetulnya berperan mengendalikan populasi tikus dan ular, teman. Kalau kamu sampai nyasar berburu ayam di sini, apa jangan-jangan kamu sudah kehabisan makanan di hutan, Sob? Garangan memang udah teruji melawan banyak hewan buas. Sebut saja biawak, landak, dan beragam ular berbisa. Sekarang, apakah si Garangan mampu menghadapi King Cobra ini? Lihat teman, gerakan serangan si Garangan ternyata lincah sekali. Tanpa ragu dia melesat menyerang. Ia pun mampu menghindari serangan King Cobra yang secepat kilat. Bahkan, ia berhasil menggigit bagian kepala King Cobranya tuh. Ya ampun Sob, apa nggak bahaya tah? Hati-hati Sob, hati-hati. Garangan juga terkenal akan kecerdikannya tuh, sehingga ia dapat memprediksi kapan harus menyerang ataupun bertahan. Wih, mantap kamu Sob. Keberanian Garangan terhadap ular berbisa termasuk King Cobra ini bukan tanpa alasan tuh. Sobat Otan ini memanfaatkan kekuatan gigitannya dan kelincahannya. Ketika ular lengah seperti tadi tuh, serangan ular malah membuat Garangan menyerang balik. Oh ya, selain itu, Garangan memiliki kekebalan terhadap neurotoksik yang terkandung pada bisa ular. Meski bukan sepenuhnya kebal racun. Garangan memiliki reseptor asetilkolin nikotinat di tubuhnya yang membuat bisa ular tidak sepenuhnya bereaksi pada otot, sehingga bisanya akan jadi kurang efektif. Wah, tuh kan benar aja teman, Garangan berhasil melumpuhkan King Cobra tuh. Ya ampun, beneran kuat ya kamu Sob. Eits, ini teman. Si kecil tapi punya naluri buas dan susah untuk dijinakan. Tuh lihat tuh, belum apa-apa udah siaga perang aja kamu Sob. Sama siapa? Oh landak. Bukan main, lawanmu berduri 1000 Sob. Nah kan, teman-teman dengar nggak? Suara itu berasal dari ujung ekor landak. Dia menggetarkan ujung ekornya untuk kasih peringatan musuhnya. Ya ampun Gary, kamu kok gak ada takut-takutnya sih? Itu duri semua loh ya. Kamu ini hewan loh ya, bukan kertas suara. Kalau kena coblos bisa gawat. Emang mau mukanya ketancap duri landak? Tahu kan teman, kalau Garangan itu memiliki kulit yang tebal. Pantes aja kamu kalau kegigit lawan kayak gak berasa apa-apa ya Sob. Hewan dari famili Herpestidae ini ternyata memiliki kulit yang cukup tebal teman. Tuh, bahkan dia masih gak ada takut-takutnya mau melawan si landak. Padahal kalau tertusuk durinya, sakitnya bukan kaleng-kaleng kan? Ya ampun, kali ini ada ular piton yang mendekat. Sob, kabur aja sih Sob, jangan melawan biar nggak terjadi apa-apa. Duh, kalau sudah berhadapan gini sih, berabe urusannya teman. Wah, sudah mulai mau menyerang tuh. Awas Sob, ya ampun. Tuh kan, sama-sama sudah menunjukkan taringnya tuh. Yap, terjadi deh hal yang tidak diinginkan. Wah, kali ini Garangan kalah cepat tuh. Ya ampun, Otan gak tega melihat kamu terkena lilitan piton seperti itu, Sob. Oh ya teman, kalau kita uji coba kekuatan lilitan piton ini kepada manusia, kekuatan tekanan lilitan piton ini bisa sampai 60 kg tuh.
Bahkan ketika lilitan piton ini jika dibiarkan terus dapat menghentikan aliran darah ke jantung hanya beberapa detik saja. Sehingga dapat membuat mangsanya kesulitan bernafas. Bahkan bisa sampai meremukan tulang tuh. Ya ampun, apa kabar nasib garangan tuh kalau terkena lilitan piton? Sob, kamu baik-baik aja kan Sob? Ya ampun, Sobat Totan sudah tidak berdaya lagi tuh setelah dililit piton. Ternyata walaupun kamu tahan terhadap racun ular berbisa, namun kamu tidak kuat ya Sob terhadap lilitan ular piton. Mungkin karena ukuran pitonnya yang terlampau lebih besar dari badan kamu ya Sob. Oh ya teman, memang gak semua garangan bisa kuat sesuai sifat alamiahnya tuh. Ada juga loh garangan yang kurang garang. Salah satunya si Gren ini, yang sudah sejak kecil menjadi hewan peliharaan tuh. Tuh lihat, ketemu ular mainan aja panik dia. Otan paham sih, naluri alamiah Gren belum muncul karena tidak hidup di habitat aslinya. Sehingga ketika ketemu ular mainan, langsung heboh deh, alias kabur tuh. Padahal kan aslinya kamu berani sama ular ya Sob. Garangan Jawa ini memiliki nama latin Javan mongoose. Oke, untuk mengembalikan naluri alamiahnya, Gren mau dilatih mengejar hewan yang lebih kecil dulu dari ular. Tuh lihat, Sobat Totan sudah mulai tertarik dengan hewan yang bergerak. Walaupun mangsanya masih yang kecil, tapi mata garangan jeli tuh. Wah, ada apa sih Bunda sama Tasya lari-lari gitu? Curiga melihat sesuatu deh. Ularnya kenceng banget. Hati-hati, Bun. Ban, Bunda sama Tasya nemuin King Koros. King Koros? Ya. King Koros itu kerajanya Kolobrit. Makanya dinamanya King Koros. Tuh kan, bener tebakan Otan. Pasti ada yang dilihat tuh. Ya ampun, ada-ada aja ya teman. Bunda dan Tasya ketemu King Koros di jalan tuh. Hati-hati ya Bun. Walaupun ular Sobat Totan juga, tapi hati-hati ya Bun. Tapi dia tidak berpisah tuh. Tidak berpisah? Ya, cara menyerangnya pun beda kan. Kalau King Koros, Kolobrit, dia akan memipihkan badannya tuh. Ini. Tapi kalau King Cobra, dia akan memipihkan lehernya atau hidungnya. Dan menyerangnya pun kalau King Koros itu cenderung ke atas. Tapi kalau King Cobra, Oke Bun, langsung amanin aja ularnya. Tolong dievakuasi ke tempat yang lebih aman supaya nggak saling mengganggu ya. Terima kasih Bunda Tasya. Awas, yang merah jangan sampai lolos. Di dunia binatang, warna merah rupanya banyak dimiliki oleh para sobat Dolpino loh teman. Tapi sebagian dari mereka jarang ditemui. Nah, sekarang Dolpino mau ngenalin mereka nih, si pemilik warna merah. Di dunia ikan-ikanan udah pasti ya ikan koi yang jadi primadona. Mereka terlihat sangat cantik karena kombinasi warna yang merah dan cerah. Tapi rupanya warna merah yang dimiliki koi gak cuma jadi ukuran keindahan loh. Kombinasi warna merahnya sekaligus jadi penanda dari jenis koi apa dia berasal teman. Nah, ada satu lagi nih, ikan yang punya warna merah solid. Dia adalah si Kokanee salmon dari pegunungan Montana.
Dalam bahasa asli, kokani artinya merah teman. Wih, seru ya. Lihat mereka iring-iringan di sungai kayak gini. Salmon-salmon ini lagi mau bermigrasi teman untuk bertelur di hulu sungai. Tujuannya biar telurnya menetas dan tumbuh di suhu yang pas. Padahal mereka berenang melawan arus sungai loh. Dan migrasi mereka penuh resiko. Apalagi warna merah mereka jadi membuat begitu mencolok dilihat dari kejauhan. Tapi begitulah rantai makanan. Si salmon jadi sumber kelangsungan hidup bagi hewan lainnya seperti beruang ini. Hebat kamu sob. Ada yang ngeh nggak kalau banyak hewan berwarna merah justru sering ditemukan di habitat laut? Kayak si ikan Nemo, ikan diskus, dan ikan-ikan koral ini. Tapi Dolpino mau cerita si kepiting merah atau udang ini nih. Jadi ada alasannya teman, kenapa banyak hewan krustasea punya warna cenderung kemerahan. Kebanyakan hewan laut memiliki pigmen karotenoid bernama astansantin yang berada di cangkangnya. Pigmen inilah yang menjadikan warna merah pada bagian tubuhnya. Uniknya, pigmen ini ada yang tersembunyi dan belum terlihat. Makanya banyak lobster atau krustasea lainnya berwarna hijau atau biru ketika masih hidup. Namun jadi berwarna orange kemerahan setelah mengalami proses perebusan. Itu buktinya kalau pigmen astasin tadi selalu ada di bagian cangkangnya. Kalau ketemu sama sobat-sobat Dolpino yang ini, lebih baik jauh-jauh aja ya. Jangan dipegang, apalagi berani-berani memakannya. Mereka ini si katak panah stroberi merah beracun dan katak panah celana jeans biru. Jangan terkecoh sama nama mereka yang ada stroberi-stroberinya atau celana jeans birunya teman. Justru warna merah pada kulitnya ini adalah tanda kalau mereka adalah katak yang mematikan. Mereka memiliki racun berupa lendir di permukaan kulitnya sebagai cara pertahanan diri. Di dunia binatang ada hukum tidak tertulis yang diketahui semua hewan hutan, yaitu jangan memakan hewan yang berwarna cerah karena menjadi penanda kalau dia beracun. Makanya katak ini akan aman beraktivitas di siang hari meski warnanya terlalu mencolok untuk terlihat pemangsa. Racun pada kulitnya ini akan sangat mematikan karena bersifat melumpuhkan syaraf dan bisa membuat gagal jantung. Kalau merah berarti berani. Nih, sobat Dolpino yang satu ini nih buktinya. Ini dia si burung pemarah, Northern Cardinal. Dia adalah burung yang menjadi tokoh permainan Angry Bird itu loh. Burung yang satu ini memang punya warna merah yang solid teman. Selain warna yang merah menyala, Northern Cardinal juga punya ciri khas jambul yang anti badai. Cuma nggak tahu juga ya, apakah dia jadi galak atau pemarah begini karena warna bulunya yang merah. Yang jelas, warna merah pada bulunya ini berasal dari pigmen pheomelanin. Pheomelanin yaitu pigmen yang terdapat pada bulu, kulit, ataupun sisik pada hewan. Northern Cardinal ini bukan burung migrasi teman, jadi dia akan tinggal di habitat yang sama seterusnya. Pantas aja kamu galak sob. Kamu rupanya akam si jago kandang. Nah, kalau yang satu ini udah sering ketemu lah ya. Iya, ini adalah burung makau, tapi yang jenis scarlet teman. Burung makau sebetulnya ada beragam jenisnya. Beberapa diberi nama sesuai warnanya, kayak si blue and gold makau untuk makau biru kuning kemasan ini. Sedangkan jenis scarlet makau inilah yang punya warna bulu dominan merah. Di alam, warna merah seperti ini membuat mereka rentan terlihat pemangsa. Makanya scarlet makau juga lebih sulit ditemui. Nah, kalau burung yang satu ini ada yang pernah lihat? Ini yang namanya burung scarlet ibis teman. Burung ibis emang biasanya berwarna hitam gelap. Tapi ini bukan akal-akalan editing om editor kok. Scarlet ibis biasa ditemukan di perairan dangkal
karena mereka makan ikan dan aneka hewan air. Dengar-dengar nih ya, mereka berwarna merah karena diet utamanya adalah hewan krustasea seperti kepiting yang mengandung karotenoid. Soal warna memang mencolok ngejreng banget sih kamu. Bener-bener merah gitu. Tapi keunikan kedua justru ada di paruhnya teman. Burung ibis memiliki paruh yang panjang yang berfungsi mirip seperti sumpit saat mengambil makanannya di dalam air.